Monggo kami persilahkan Pak Ucid untuk memaparkan materi pagi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ya dengan suasana yang masih segar ya, mari kita bersemangat ya dalam mencoba belajar ya. Nah, hari ini saya akan coba karena ternyata ada waktu sekitar 1 jam lebih untuk bicarakan koordinat lengkung, maka saya akan coba lihat mengajak dari sekalian untuk para peserta untuk melihat contoh-contoh ya sambil memahami lebih dalam konsep-konsep yang sudah saya sampaikan kemarin sore ya. Sebentar. Good. Nah, kemarin sudah saya beri contoh koordinat lengkung, ini koordinat atau lebih tepatnya sistem atau tata koordinat bola ya, sfrik ya, saya tulis bola saja ya biar mudah ya, tata koordinat bola. Nah, di sini ada 3 bilangan ya yang menandakan koordinat bagi sistem itu, titik ya di dalam ruang, yakni R, theta dan V gitu ya, artinya saya pilih begitu ya. Nah, ini ada kaitannya kemarin dengan koordinat kartesius, yakni bahwa X misalnya itu adalah R sinus theta cosinus V, kemudian Z itu sama dengan R sinus theta sin V, lalu Z itu sama dengan R cosinus theta gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa mendapatkan ya ada beberapa konsep yang kemarin sudah saya jelaskan, yakni yang pertama adalah permukaan koordinat ya. Jadi nanti ada transformasi balik bagi persamaan ini, yakni R sebagai fungsi dari X, Z, Z, lalu theta sebagai fungsi dari X, Z, Z, dan V juga sebagai fungsi dari X, Z, dan Z gitu ya. Nah, kemudian karena X, Z, Z itu menandakan juga titik dalam ruang, maka kita bisa melihat R, theta, dan V itu sebagai medan skalar ya. Jadi R, theta ya medan skalar ya, medan skalar. Nah, yang terkait dengan medan skalar itu salah satunya adalah permukaan isoskalar ya, permukaan isoskalar. Jadi masing-masing koordinat lengkung, koordinat bola ini R, theta, dan V itu karena bisa dipandang sebagai skalar. Nah, permukaan isoskalar bagi koordinat-koordinat ini kita sebut sebagai permukaan koordinat ya. Jadi nanti ini disebut sebagai permukaan koordinat. Nah, kemarin sudah saya sampaikan permukaan koordinat ya, permukaan koordinat oleh karena itu di mana nilai
sebagai tata koordinat kulit bola atau permukaan bola atau spherical coordinate ya. Jadi karena permukaan koordinat yang pertama itu berupa permukaan bola. Gitu. Nah, kita bisa cek bagaimana dengan permukaan koordinat theta. Ya, bagaimana permukaan koordinat theta. Nah, jadi theta sama dengan C begitu. Ya. Atau kalau ditulis lengkap, theta X, Z, Z sama dengan jangan nanti alfa misalnya, alfa suatu tetapan, ya, apa suatu tetapan. Jadi titik-titik di dalam ruang yang memiliki theta sama dengan C. Theta itu sudut, ya, theta itu sudut yang dibentuk oleh vektor posisi R dengan sumbu Z gitu. Anda bisa bayangkan titik-titik di dalam ruang yang vektor posisinya itu membentuk sudut theta, sudut alfa derajat, ya, misalnya atau alfa radian terhadap apa? Terhadap sumbu Z gitu. Jadi bisa disimpulkan dari situ, ya, maka nanti berupa kerucut dengan puncak ada di pangkal koordinat. Berapa besar kerucutnya? Infinite itu, jadi sana sampai tak terhingga gitu, ya. Jadi gitu, itu adalah permukaan koordinat bagi theta. Jadi permukaan koordinat itu theta itu berupa kerucut. Sebab apa? Titik-titik pada kerucut itu memiliki sudut theta yang nilainya sama dengan alfa itu. Alfa. Jadi kalau alfanya berubah, otomatis juga berubah, ya. Jadi gitu. Jadi itu permukaan koordinatnya, ya. Nah, bagaimana permukaan koordinat untuk V? Nah, ditulis di sini V, ya, X, Z, Z itu sama dengan ini misalnya beta, ya. Jadi kelihatan ya, insyaallah. Jadi titik-titik di dalam ruang yang memiliki sudut V yang sama dengan beta derajat, ya. Nah, apa itu V? V itu diperoleh dengan jalan apa? Ini diproyeksikan ke bidang XY, ya, dia ambil garis hubung, lalu inilah yang disebut sebagai V itu, ya, V-nya semacam ini. Jadi bisa dibayangkan titik-titik di dalam ruang yang V-nya itu sama dengan beta gitu. Jadi ini tidak lain adalah suatu suatu bidang datar yang vertikal. Jadi bidang datar yang vertikal, bingung nggak? Jadi suatu bidang datar, bidang otomatis datar ya. Suatu bidang yang vertikal, ya, memancar dari ini. Ya, maaf ini saya tulis gini. Ya, memancar dari sumbu Z. Ya, jadi bidangnya ini memancar dari sumbu Z dengan sudutnya itu sebesar beta. Gitu. Jadi itu permukaan koordinat untuk V. Ya, jadi berupa bidang yang vertikal memancar dari sumbu Z keluar menjauh. Ya, itu. Oke. Itu permukaan koordinat V, ya. Nah, nah, berikutnya yang kemarin sudah saya jelaskan adalah apa yang disebut sebagai lengkung koordinat. Jadi lengkung koordinat adalah apa? Lengkung koordinat adalah kurva, ya, sepanjang kurva itu koordinat yang kita bicarakan itu bervariasi. Sementara koordinat yang lain itu tetap gitu. Nah, itu sebenarnya adalah perpotongan antara permukaan koordinat. Ya, sebagai contoh, apa yang terjadi kalau kita iriskan, ya, kita ambil irisan antara permukaan koordinat R itu berupa permukaan bola dengan kerucut yang merupakan permukaan koordinat bagi theta. Ya, ingat, pada permukaan bola itu R konstan. Pada permukaan kerucut itu theta konstan. Ya, theta dan R konstan.
Kemudian kalau kita ambil irisannya, ya, kita ambil irisannya berupa apa? Berupa lingkaran. Ya, jadi kalau saya gambar di sini ya, saya gambar di sini. Ini permukaan bola, lalu ini ada kerucut. Ya, itu misalnya. Nah, perpotongan antara permukaan bola itu dengan kerucut tentu berupa lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah merupakan lengkung koordinat bagi V. Kenapa? Karena permukaan bola adalah permukaan koordinat R, kerucut adalah permukaan koordinat theta, di mana R dan theta di situ konstan, dan di sini irisan antara kedua permukaan itu berupa lingkaran yang orientasi mendatar, ya, dengan pusat ada di sumbu Z gitu. Nah, ini lengkung koordinat. Jadi lengkung koordinat V, ya, boleh dikatakan sebagai lingkaran-lingkaran, ya, yang pusatnya itu ada di sepanjang sumbu Z itu. Nah, bagaimana lengkung koordinat untuk R? Nah, itu tentu merupakan perpotongan antara permukaan kerucut itu dengan bidang tadi. Berupa apa? Bisa dibayangkan ya, ada permukaan, ada kerucut, gitu, lalu ada bidang. Ada bidang. Jadi tentu saja kalau digambar, saya gambar di sini ya, saya gambar di sini, ya, moga-moga bisa digambar dengan baik. Jadi mungkin ya ini sini itu sumbu Z-nya ini aja. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Z, lalu ini permukaan kerucutnya itu. Ini permukaan kerucut, ya, permukaan kerucut. Nah, lalu ada bidang sana, ya, bidang sana. Nah, gitu. Maka perpotongan antara bidang kerucut itu tadi dengan bidang ini tadi mestinya berupa garis ini, ya, berupa garis, ya, garis yang memancar dari pangkal koordinat menjauh, gitu, ya. Nah, itu adalah lengkung koordinat bagi R. Oke, good. Nah, kemudian bagaimana lengkung koordinat untuk theta, gitu, ya? Bagaimana lengkung koordinat untuk theta? Lengkung koordinat untuk theta tentu saja merupakan irisan antara permukaan bola, ya, permukaan koordinat R dengan bidang tadi. Oke. Bidang, ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kalau ya, jadi terus kemudian ini ada bidang keluar ini dari sini ke sana. Ya, dipotong permukaan bola dipotong oleh bidangnya mulai dari sini keluar sana. Ya, jadi bisa mestinya adalah berupa setengah lingkaran. Jadi setengah lingkaran itu adalah lengkung koordinat bagi theta, ya, bagi theta. Nah, saya rasa sudah cukup jelas. Nah, perlu kita selalu ingat adalah bahwa di setiap titik dalam ruang itu akan ada atau dilewati oleh 3 lengkung koordinat itu. Jadi yang pertama tentu ini misalnya garis, ya, garis. Ini adalah lengkung koordinat untuk R. Lalu yang berikutnya adalah lingkaran. Itu, ya, lingkaran. Jadi lengkung koordinat bagi apa? Ini gambarnya kurang bagus ya. Saya ulang gitu. Ya. Ini lengkung koordinat bagi V. Ya. Satu lagi ada setengah lingkaran. Gitu. Ini gambarnya, maaf ya. Ini keliru. Jadi dari sini lalu ke sana. Ya. Ya, anggap begitu aja ya. Jadi ada yang mancar keluar, ada setengah lingkaran. Lingkarannya vertikal ya, lingkarannya vertikal gitu. Ya, lingkarannya vertikal. Gitu ya. Kemudian ada lingkaran yang horizontal. Oke. Jadi ini lengkung koordinat theta. Ya, lengkung koordinat theta, ini lengkung koordinat R, yang ini lengkung koordinat theta V ya, V. Nah, kemudian kemarin sudah saya katakan bahwa vektor satuan, oke lah kalau tidak
terganggu dengan istilah fisis, ya vektor satuan, ya, gitu saya, itu apa namanya merupakan vektor satuan singgung pada lengkung koordinat itu. Jadi kalau kita ingin menghitung vektor satuan R misalnya, topi, ya, maka R topi itu tidak lain adalah vektor satuan yang merupakan vektor singgung pada lengkung koordinat R. Lengkung koordinat R berupa garis lurus memancar dari pangkal koordinat keluar. Kita bisa menemukan vektor satuan ini, inilah vektor satuan R itu. Ya, besok nanti akan kita bicarakan bagaimana menentukan itu. Lalu ada lengkung koordinat theta. Di sini mestinya ada vektor singgung. Ya, vektor singgung satuan terhadap lengkung koordinat theta itu. Inilah yang disebut sebagai theta topi. Vektor satuan theta. Ya. Nah, satu lagi ada lengkung koordinat yang sana. Lengkung koordinat lingkaran tadi, ya, lingkaran tadi, lengkung koordinat V. Vektor satuannya di sana, vektor singgungnya satuannya adalah. Nah, sistem koordinat dikatakan ortogonal itu apabila vektor-vektor satuan untuk masing-masing lengkung koordinat itu tegak lurus satu dengan yang lain di sembarang tempat. Ya, di semua tempat itu vektor-vektor satuan ini selalu tegak lurus satu dengan yang lain. Ini contohnya, nanti bisa dibuktikan ya. Ini contoh dari sistem koordinat yang tergolong dalam sistem koordinat ortogonal itu. Theta topi dan V topi itu tegak lurus satu dengan yang lain. Ya. Nah, itu ya. Jadi apa namanya penjelasan saya contoh ya melalui contoh. Ya, kemudian bagaimana kita bisa menghitung vektor-vektor satuan ini? Karena vektor-vektor satuan ini jadi sangat penting nanti untuk menentukan banyak hal. Ya, di antaranya nanti untuk menentukan faktor skala dan sebagainya. Ya, oke. Nah ini sekarang saya balik saja yang di sini ya, di bawah ini. Nah, kemarin saya sampaikan suatu perumusan ya. Jadi kalau saya menggunakan vektor B, BI itu kita definisikan sebagai sigma I ya, parsial XI, parsial J ya, parsial Q J ya. Ya, saya salah ya. Ini I-nya di sini ya. XJ lalu ini EJ gitu ya. Nah, untuk menentukan vektor satuan kita tinggal menentukan, saya tulis sebagai UI ya, topi. Ya, itu adalah vektor BI itu tadi dibagi dengan besarnya vektor BI itu. Nah, dari sini kemarin sudah kita tunjukkan bahwa BI, BR ya, BR misalnya itu apa? BR adalah ya sinus theta kosinus V I gitu ya. Lalu ini ditambah dengan sinus theta sinus V J ditambah dengan kosinus theta K gitu ya. Nah, juga kemarin sudah saya tunjukkan bahwa besarnya vektor BR bisa dihitung ya. Ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, lalu diakarkan sama dengan 1. Ya, ini sama dengan 1. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya adalah bahwa ini tidak lain sama dengan UR. Nah, untuk UR kita tulis saja sebagai R topi tadi. Ya, jadi R topi sudah dapat dinyatakan dengan koordinat dalam vektor satuan I, J, dan K gitu. Jadi BR itu sama dengan R topi sama dengan ini tadi ungkapannya. Nah, bagaimana dengan B theta? Nah, tentu saja B theta itu akan sama dengan rumus ini ya. Ketika J-nya 1,
maka X1 adalah X gitu ya. Jadi ini parsial X, ya, parsial theta, I ditambah parsial Z, parsial theta J, ditambah dengan Z, parsial Z, parsial theta K. Ya. Nah, tinggal menghitung aja dengan ungkapan ini. Ya. Jadi kalau parsial X, parsial theta, hasilnya apa? Parsial X, parsial theta. Ya, yang lain dianggap konstan. Yang diturunkan theta saja. Sin diturunkan jadi cos. Ya. Jadi ini adalah R cosinus theta dikalikan dengan sin cos V, ya, cos V. I ditambah dengan R diturunkan terhadap theta juga, ya sama ya. Jadi ini cosinus theta, lalu sin V, J ditambah dengan apa? Minus ya, minus R sinus theta K gitu ya. Karena ini jadi Z parsial theta ya, karena Z itu sama dengan R cosinus theta, maka turunan terhadap theta-nya adalah minus R sinus theta. Nah, silakan dicek berapa besarnya B theta ya, besarnya B theta berapa? B theta ya, berapa kira-kira? Nah, mudah sekali menghitung itu. Ini dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Saya beritahu B theta lalu diakarkan ya, hasilnya R. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Ya, cukup mudah untuk menghitung ini ya. Jadi tinggal komponen ini dikuadratkan, lalu dijumlahkan, lalu diakarkan. Ya, sama ini R itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa menghitung di situ bahwa U theta, ya, U theta, atau saya tulis di sini aja biar lebih ringkas ya. U theta, ya, U theta, atau kita sebut sebagai theta topi, ya, itu mestinya sama dengan apa? B theta, ya, vektor dibagi dengan besarnya B theta. Ya, jadi sama dengan apa? Sekian ini tadi dibagi dengan R, hasilnya apa? Cosinus theta cosinus V I ya ditambah dengan cosinus theta sin V J ya K. Nah, bisa dicek gitu. Nah, inilah theta topi. Ya, nanti kalau di dalam buku mungkin langsung diberikan dari langit jatuh di dalam buku itu. Nah, itu kira-kira kalau ingin tahu cara jatuhnya seperti itu. Mendapatkan theta topi ya dari sini. Nah, bagaimana dengan V ya, dengan V. Nah, ini akan lebih mudah ya. Jadi kita hitung dulu BV gitu ya, BV. Berapa BV? BV mestinya adalah parsial X parsial V I ditambah parsial Z parsial V J mirip yang lain ya, ditambah dengan parsial Z parsial V Z ya, Z parsial V K gitu. Nah, ini tinggal menghitung ya. Jadi itu mestinya R ya, R ada sinus theta dibiarkan, lalu ini kosin jadi sinus ya, sinus V, tapi ada tanda minus di sana. I ditambah dengan R sinus theta cosinus V ya. Nah, ditambah 0 ini J ya. Ditambah 0 kenapa? Ya, 0K. Ya, Z itu adalah R cosinus theta, kalau diturunkan terhadap V 0 karena tidak ada V di sana. Itu dianggap konstan ya. Oke. Nah, kita dapatkan ini. Lalu kalau kita hitung berapa BV, besarnya BV ya, tinggal hitung. Jadi ini dikuadratkan, ya, sinus theta dikeluarkan, kuadrat ya, R dikuadratkan juga dikeluarkan. Lalu yang tertinggal hanya ini sinus kuadrat V ditambah kosinus kuadrat V, itu 1
ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah R sinus theta. Ya, R sinus theta. Ya, itu apa namanya? Besarnya BV tadi. Nah, dengan demikian maka UV atau nanti sebagai V topi, ya, V topi itu bisa dihitung sama dengan apa? Ya, ini dibagi. Jadi BV, ya, BV dibagi dengan besarnya BV, dibagi dengan besarnya BV. Ya. Berapa besarnya BV? R sinus theta. Ya, jadi ini akan sama dengan R sinus theta-nya hilang. Ya, tinggal sinus minus sinus V I ditambah dengan kosinus VJ. Nah, ini hasilnya. Jadi V topi ini vektor satuan yang V topi dinyatakan dengan I, J, dan K. Ya, oke, mungkin mau difoto. Sudah. Ya, good. Sekarang yang di atas ya. Yang di atas saya ubah dulu. Nah, saya lanjutkan sekarang. Jadi begitu caranya kita mendapatkan vektor satuan tadi, ya. Oke. Nah, saya jelaskan tadi malam, ya, tadi sore ya, kemarin sore, maaf, faktor skala, ya, faktor skala ini sesuatu yang menentukan, ya. Saya definisikan sebagai, ya, kita definisikan sebagai akar ya dari sigma ini J ya, J ya, parsial Q I ya, ini dikuadratkan gitu ya, gitu. Nah, ini kalau kita cek mengingat apa namanya B I itu bentuknya semacam ini ya, mengingat B I bentuknya semacam ini, kalau kita lihat ini sama dengan ini gitu ya, maka ini sebenarnya adalah apa, besarnya BI tadi. Jadi besarnya vektor BI itu tidak lain adalah faktor skala. Ya, ini penting. Kenapa faktor skala itu penting? Karena sebagai contoh ya, kemarin salah satunya adalah kalau saya mempunyai apa namanya segmen, ini lengkung koordinat, ini misalnya lengkung koordinat QI gitu ya. Jadi misalnya ini adalah QI, koma berapa gitu. Sementara ya saya seperti itu. Titik ini, titik yang di sini misalnya, ini adalah titik koma QI plus del D ya, DQI ya, koma dan seterusnya. Misalnya begitu. Ya. Maka kalau ditanya berapa selisih koordinat QI? Nah, orang menjawab di QI itu selisih koordinatnya. Tapi kalau ditanya berapa panjang DSI ini, segmen ini berapa panjangnya, sekian ini berapa panjangnya, gitu. Nah, tentu secara umum nanti DSI itu tidak sama dengan DQI. Karena apa? QI tidak harus memiliki dimensi panjang. Oke. Nah, mudah sebenarnya untuk menunjukkan ya, kalau misalnya ya berapa DSI ditanya, maka ketika kita sudah mempunyai faktor skala ini, maka DSI panjang dari segmen ini dalam merengkung koordinat Q itu tidak lain adalah apa namanya HI dikalikan dengan DQI gitu. HI dikalikan DQI. Ya. Oke, saya rasa jelas ya. Dari mana itu didapatkan? Ya, itu didapatkan dari ungkapan kemarin itu. Kalau saya mempunyai sembarang kurva, ya, sembarang kurva, lalu di sini ada apa namanya dr begitu ya, dr ada vektor apa atau gini aja. Jadi ada dua titik, ya, ada dua titik.
dua titik itu cukup berdekatan sehingga vektor posisi relatifnya adalah dr, maka berapa panjang sekian ini gitu ya, berapa panjang sekian ini. Nah, panjang sekian itu adalah tentu adalah dr ya kuadrat lalu diakarkan. Oke. Nah, ini kalau saya sebagai ds kuadrat, maka kemarin saya tunjukkan ini tentu kalau dalam koordinat kartesius akan sama dengan apa namanya sigma ya, sigma i dxi kuadrat gitu. Ya. Nah, kalau dalam koordinat umum tadi kemarin sudah saya tunjukkan ini akan sama dengan sigma i, j gitu ya, sigma i, j. Lalu ada apa namanya ungkapan ini apa parsial xi, parsial x k ya, sebentar. Ya, parsial xk ya, xk, parsial qi, parsial xk, ya, parsial qj begitu ya. Lalu dikalikan dengan d qi d qj. Nah, gitu. Yang ungkapannya seperti itu. Oke. Nah, khusus untuk sistem koordinat yang apa namanya ortogonal, maka kita dapatkan bahwa ds kuadrat itu sama dengan sigma apa namanya sigma k dari sigma i hi kuadrat dikalikan d i kuadrat ya. Jadi khusus untuk ini untuk sistem atau tata koordinat ortogonal ya, itu berlaku bahwa ds kuadrat itu sama dengan hi kuadrat dgi kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalau kasus misalnya yang kita bicarakan adalah lengkung koordinat, ini lengkung koordinat Q. Jadi LK itu saya singkatan dari lengkung koordinat ya, biar singkat. Lengkung koordinat QI ya, lengkung koordinat milik QI misalnya. Di sini koordinatnya seperti tadi ya, seperti tadi titik-titik koma QI itu. Lalu di sini titik-titik QI plus D QI koma titik-titik begitu ya. Berapa? Kalau ini lengkung koordinat QI ya, maka otomatis D QJ itu sama dengan 0 untuk ya, sama dengan 0 untuk apa? Untuk I yang untuk J yang tidak sama dengan I. Ya, berlaku ini. Jadi ini tentu akan sama di QJ, di QJ ya. Maaf ya. Ya, akibatnya dalam jumlah ini yang ada hanya Q nomor I saja gitu ya. Jadi yang ada jumlah nomor Q saja. Jadi kalau itu kemudian panjang sekian ini saya sebagai DSI tadi, maka DSI itu mestinya hanya sama dengan HI dikalikan DI. Ya, jadi yang ada hanya atau saya apa namanya? Kalau ini saya tukar aja biar enak dilihat ya. Ini J ya, ini J gitu. Ya. Atau K, karena ini saya gunakan J di situ. Ini saya ganti K saja ya. Biar enak dilihat. Jadi secara umum bentuknya seperti itu, K-nya dari 1 sampai dengan 3. Nah, kasus khusus ketika ini terjadi ya, di mana yang kita bicarakan adalah lengkung koordinat QI ya, maka DQJ sama dengan 0 untuk J yang lain dari I. Maka kalau kemudian dibicarakan itu dari sekian K ini ya, dari sekian K ini yang tidak 0 hanya ketika K sama dengan I. Ya, ketika K sama dengan I. Jadi dari situ didapatkan ini tadi kuadrat ini kuadrat misalnya ya, tetapi kemudian DSI otomatis akar dari itu ya, jadi sama dengan HI dikalikan DI. Nah, ini penting ya, penting. Jadi apa namanya, panjang segmen lengkung koordinat ini sekian ini tidak lain adalah itu DSI itu ya, itu. Good. Nah, kemudian ini sudah habis semua yang dihapus ya. Nah, berikutnya begini ya.
setelah kita mengetahui lengkung koordinat panjang segmen lengkung koordinat itu, ya, kita bisa membicarakan banyak hal. Seperti misalnya adalah volume. Saya kemarin secara singkat saya tulis volume, ya, saya tulis sebagai volume gitu. Ya. Nah, nanti kita coba lihat sistem koordinat yang baru saja kita bicarakan, sistem koordinat permukaan bola, ya. Oke, nah sekarang gini, saya gambar lebih jelas ya kemarin ya. Jadi ini misalnya lengkung koordinat Q1 misalnya, ya. Ini koordinatnya ada di titik ini, koordinatnya adalah Q1, Q2, Q3, ya. Misalnya titik ini, ya, titik yang ini koordinat sekian itu. Ya, kemudian karena ini lengkung koordinat Q1, maka titik ini misalnya segmennya Q1 plus DQ1, Q2, Q3. Ingat ya, ini lengkung koordinat Q1, maka Q2, Q3 itu konstan sepanjang lengkung koordinat itu. Misalnya ini adalah lengkung koordinat Q2, ya, Q2. Ya. Nah, koordinat titik ini tentu saja adalah Q1 sama dengan ini, lalu Q2 plus DQ2. Jadi ini sekian, ini selisihnya adalah DQ2, Q3. Q3 konstan ya, karena ini adalah lengkung koordinat Q3. Nah, bisa juga kemudian kita masuk ke sana. Jadi misalnya titik ini, ya, ini lengkung koordinat Q3. Ya, ini saya hapus ya, biar saya hapus. Jadi ini titik ini misalnya koordinat adalah Q1, Q2, Q3 plus Q3. Oke. Gitu ya. Jadi ini lengkung koordinat Q3. Ya. Nah, tentu sini juga akan ada lengkung koordinat Q1 misalnya sampai di sini, ya. Di sana juga akan ada lengkung koordinat Q2. Nah, misalnya. Nah, di titik ini pun juga akan ada lengkung koordinat Q3 sana. Ya. Oke. Di sini juga akan ada lengkung koordinat Q1 sana, ya. Oke. Di sini ada lengkung koordinat Q1 juga sana. Ya, kemudian di sini ada lengkung koordinat Q3. Di sini ada lengkung koordinat Q2, ya. Kemudian di sini akan ada lengkung koordinat Q3 di sana. Di sini akan ada ini lengkung koordinat apa? Q2 di sana. Oke. Nah, Anda lihat sekarang ada bangun itu. Pertanyaan sekarang berapa volumenya itu? Ya, berapa volumenya? Nah, yang jelas kita tahu di sini bahwa sekian ini adalah DS1. Oke. Sekian ini adalah DS2. Sekian ini adalah DS3. Oke. Jadi dengan mudah bisa didapat ya bahwa volume bangun itu ya, karena ini cukup kecil, kita boleh anggap karena ini cukup kecil, misalnya lengkung koordinat itu boleh dipandang semacam garis lurus, ya, sehingga volumenya bisa dikatakan perkalian antara tiga ini. Jadi volume dV itu sama dengan DS1, DS2, DS3. Nah, kalau diungkapkan masing-masing itu adalah H1 dikalikan DQ1, H2 dikalikan apa? DQ2, H3 dikalikan DQ3, gitu ya. Nah, kalau disusun lebih baik ditata rapi H1, H2, H3 ya, DQ1, DQ2, DQ3, dV. Nah, kita dapatkan ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk koordinat kulit bola tadi ya, untuk sistem koordinat kulit bola bagaimana volume, elemen volume di dalam sistem koordinat itu ya.
bagaimana elemen volume untuk volume kulit bola tadi? Ya, jadi sudah kita hitung tadi HR itu sama dengan 1, ya. H theta sama dengan R, lalu HV itu sama dengan R sinus theta tadi, gitu ya, R sinus theta. Oke. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa dV tentu saja, ya, dV HI theta dV, ya, R-nya 1, R-nya H theta-nya R kuadrat sin theta dr d theta dV. Ya, itu cara mendapatkan. Ya, biasanya kalau di buku-buku matematika fisika yang standar itu turun dari langit. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana turunnya dari langit itu. Ya. Nah, selain itu kita juga bisa bicara luasan, elemen luasan, tetapi elemen luasan pada permukaan koordinat. Ya, jadi kalau saya misalnya ya, sebagai contoh, saya mempunyai apa namanya, atau secara umum dulu ya. Nanti contohnya di situ ya, secara umum dulu. Secara umum dulu, ya. Apa misalnya, ya. Nah, ini kurang kering. Ini, jadi kalau saya mempunyai permukaan koordinat, ini misalnya ini adalah permukaan koordinat, ya, permukaan koordinat QI misalnya. Kalau ini permukaan koordinat QI, ya, permukaan koordinat QI, maka apa namanya? Oke, misalnya Q1 ya, biar lebih mudah. Ingat ya, permukaan koordinat adalah permukaan di mana koordinat itu konstan. Koordinat itu konstan, ya. Sementara apa namanya besar koordinat yang lain itu berubah. Oke. Nah, kalau ini lengkung koordinat, maka permukaan koordinat, maaf ya. Lalu saya ambil ya, jadi oke. Jadi di permukaan koordinat ini itu Q-nya konstan. Jadi ini di sini QI itu konstan. Ya, konstan. Gitu ya. Oke. Nah, terus misalnya saya mempunyai elemen luasan pada permukaan itu. Nah, misalnya titik ini QI, ya, tadi saya pilih Q1 ya, maaf ya, Q1. Mestinya ini adalah Q1, Q2, Q3 misalnya. Titik ini. Ya. Nah, titik ini mestinya atau titik ini ya, misalnya ini adalah Q1. Q1-nya tetap Q1 karena ini permukaan koordinat Q1, ya. Ini adalah Q2 ya plus D Q2. Ini koma Q3. Oke. Kemudian titik ini Q3-nya yang berubah. Ya, jadi ini adalah lengkung koordinat Q2, ini lengkung koordinat Q3. Oke. Nah, jadi ini adalah Q1, Q2, Q3 plus D Q3 gitu. Ya. Nah, berapa luas elemen ini? Ya. Itu saja DA1 misalnya, DA1. DA1 atau mungkin kalau DA23 misalnya gitu ya, bolehlah gitu. Tapi biasanya kita tulis DA1. Ya. Nah, tentu ingat di sini ini adalah DS2. Ya. Sekian ini adalah DS3. Ya. Jadi DA1 tentu saja sama dengan DS2 dikalikan DS3. Ya, ini kalau ada di permukaan koordinat Q1 ya. Jadi ini akan sama dengan apa? Sama dengan H1, H2, DQ2, H2, H3, lalu DQ2, DQ3. Gitu. Ini secara umum seperti itu ya.
Nah, sekarang coba kita lihat untuk koordinat sistem koordinat permukaan bola itu, ya, sistem koordinat permukaan bola. Ya, sementara itu dulu. Nah, sebagai contoh begini, apa namanya? Kita ambil contoh, kita berada di permukaan R, permukaan koordinat R, berupa permukaan bola, ya, berupa permukaan bola. Jadi kalau saya gambar begini, maka ini berupa permukaan bola. Oke. Nah, pada permukaan bola itu, ya tentu saja R konstan. Jadi ini R konstan, ya. Kemudian theta berubah, V berubah, sehingga kemudian di sini kita punya elemen seperti ini. Jadi ini, ya, kemudian ini, ya, kemudian ini ke sana. Ya, ini melengkung juga ya, ini melengkung. Nah, ini sekian ini, ya, ini mestinya adalah ds theta. Ya, sekian ini. Jadi karena ini lengkung koordinat theta itu. Ya. Terus ini lengkung koordinat V. Ya, ini mungkin sampai di sana ya, sampai di sana lalu di sana. Gambarnya kurang bagus. Ya. Oke. Jadi ini lengkung koordinat apa namanya? Atau ini ya, ini adalah lengkung koordinat apa namanya? V. Jadi ini ada ds V. Maka dA R mestinya sama dengan ds theta dikalikan dengan dsv. Ds theta apa? H theta. Ya, ini dikalikan dengan d theta, lalu dikalikan dengan hv dikalikan dv. Ya. Oke. H theta berapa? H theta itu R. Ya. Oke, dikalikan dengan hv. Hv berapa? R sin theta, ya, sin theta, lalu d theta dv. Nah, ini adalah apa namanya luasan ini tadi, elemen luasan ini tadi. Gitu, ya. Ini contoh. Contoh berikutnya ya, misalnya kita ingin menghitung elemen luasan pada permukaan koordinat theta. Permukaan koordinat theta tadi berupa apa? Berupa permukaan kerucut, ya, berupa permukaan kerucut, ya. Nah, kita lihat sekarang saya gambar ini ya. Ini berupa permukaan kerucut, ini misalnya ya. Permukaan kerucut ini tergantung sudut ini ya, sudut sekian itu. Nah, jadi kalau ini permukaan theta konstan, jadi theta sama dengan konstanta. Ya, misalnya, ya, kemudian kita akan menghitung, misalnya ada elemen luasannya bentuknya seperti apa? Ya, garis lurus dari bawah dari ini mancar gitu, terus ada melengkung ke sana, bagian dari lingkaran ya, bagian dari lingkaran, misalnya ya begitu, tuh, ya, kemudian ini lurus lagi, mancar dari sana. Ya, ini melengkung juga. Nah, yang jelas ini bagian ini itu adalah DSR. Urut ya, meskipun sama dengan DR nanti. Kemudian yang ini mestinya adalah DS V. Nah, jadi elemen luasan ini ya itu akan sama dengan saya tulis sebagai dA theta, itu akan sama dengan DSR dikalikan DSV, ya, DSR kecil ya, dikalikan dengan DSV, dan ini akan sama dengan HR DR dikalikan HV DV gitu. Nah, HR berapa? 1, ya, HV berapa? R sinus theta, ya, dikalikan DR dikalikan dV, gitu ya. Ini adalah elemen luasan
pada permukaan kerucut ya di dalam sistem koordinat kulit bola itu ya. Oke. Good. Sudah ya. Nah, terakhir tentu saja elemen luasan pada permukaan koordinat bagi V ya, bagi V. Ini tidak sulit ya. Jadi kalau saya gambarkan ini, maka ini. Jadi permukaannya berupa bidang vertikal ya yang memancar dari sumbu Z. Ini sumbu Z ya, sumbu Z. Oke. Nah, kalau kita lihat di situ ya, misalnya ini hanya mengganggu ya. Ini mengganggu ini. Saya tulis gini aja ya, saya tidak mengganggu ya. Ini sana. Ya, ini bidang ini adalah bidang V konstanta. Ya. Oke. Permukaan koordinat bagi V. Bentuknya seperti apa elemen luasannya? Ya, lengkung koordinatnya untuk R ke sana. Jadi sana ya misalnya sekian, lalu ada juga ke sana dari sekian sampai sekian. Ini melengkung. Ya, melengkung gitu. Nah, sekian ini adalah DSR, yang sekian ini itu adalah ds theta. Oke, ya. Nah, selisih dari sini sampai sini itu d theta, d theta ya, dari sini ke sini dr. Jadi berapa elemen luasan ini? Ya, elemen luasan itu adalah saya tulis dA ya. dAV itu sama dengan dsR dikalikan ds theta. Nah, ini akan sama dengan, langsung saja ya, H R H theta dr d theta. Jadi ini sama dengan R dikalikan dr d theta. Oke. Nah, itu permukaan koordinat luasan, elemen luasan dalam permukaan koordinat V. Ya, ini bisa dilakukan ya. Jadi ini saya rasa cukup membantu nanti kalau kita misalnya sebagai contoh menghitung flux ya yang menembus permukaan bola misalnya. Nah, tentu kita akan lebih baik kalau menggunakan elemen luasan semacam ini untuk menghitungnya. Akan sangat mudah mendapatkan ungkapan itu ya, menyelesaikan persoalan itu kalau kita mengetahui simetri dari sistem yang kita tinjau. Nah, kalau simetrinya bola, kita menggunakan koordinat bola. Kalau simetrinya silinder, koordinat silinder. Ada sekitar 14 sistem koordinat lengkung ortogonal. Ya, yang kita kenal biasanya sistem koordinat permukaan bola, lalu sistem koordinat silinder, sistem koordinat kartesius. Ya, masih ada berapa? Sekitar 11 sistem koordinat yang mungkin jarang sekali dibicarakan. Ya, sistem koordinat elipsoid, ya, ada sistem koordinat toroid, ya, ada sistem koordinat spheroid lonjong, spheroid pipih, ya, dan sebagainya. Jadi mungkin Anda bisa melihatnya di buku, saya lupa judulnya, Mathematics for Physics and Chemistry, yang salah, Murphy Margenau, ya mungkin bisa dicatat di situ, ya. Murphy Margenau. Di sana dipaparkan 14 sistem koordinat itu. Ya, mungkin Anda silahkan dibuka, dicari buku itu. Mathematics for Physics and Chemistry, ya. Murphy Margenau. Ya, saya ulang lagi ya. Semoga Anda mendapatkan buku itu. Kalau enggak nanti WA saya nanti saya kirim ya filenya ya. Oke, nah kemudian itu buku kuno ya, jadi mungkin tidak dijual sekarang sudah tidak ada lagi di pasaran. Ya. Oke. Nah sekarang bagaimana kalkulus vektor di ruang itu? Kemarin sudah saya sampaikan, mungkin bisa disorot sedikit ini, Mas relawan.
hati-hati. Nggak bisa muter. Bisa? Ya, oke. Mungkin mulai dari yang atas, yang paling ini ya, atas sendiri, yang atas sendiri. Ya, oke, di situ dulu ya. Kelihatan ya, insyaallah. Nah, ini ada yang dihapus. Ya. Ini gambarnya indah ya, sayang untuk dihapus. Mungkin di sini aja ya, sini aja yang saya hapus. Oke. Nah, bagaimana ungkapan untuk gradien? Ya, saya lihat di sini bisa dilihat ya. Jadi untuk gradien, ya. Jadi gradien V suatu semikian skalar. Bagaimana menghitung gradien V? Ini ungkapannya. Jadi tidak di situ. Faktor skala dan vektor vektor satuan dalam sistem koordinat itu sangat menentukan, ya. Jadi kalau begitu, untuk contoh ini, maka kalau kita bicara gradien V dalam sistem koordinat bola itu, ya, maka ini akan sama dengan apa? Ikuti aja itu, ya. Jadi R topi dibagi dengan HR dikalikan parsial R kenakan pada V. Ya. Lalu ditambah dengan theta topi dibagi dengan H theta, ya, H theta dikalikan dengan parsial V parsial theta ditambah dengan V topi parsial apa namanya? Ini kelihatan nggak apa-apa? Ini gimana agar kelihatan? Ya, lupa ya. Sudah fokusnya ya, jangan lupa kembali ke semula ya, nggak apa. Ya. Nah, ini apa namanya, V topi ya, kemudian bagi dengan H V, V-nya V gini ya tadi, V topi H V, lalu V, lalu parsial V itu medannya, ya, parsial V par V, ini V, ya. Begini ungkapannya, ya. Nah, ingat apa itu R topi? Ya panjang, sebut aja nggak apa-apa, R topi, tapi HR itu 1. Nah, maka ini hasilnya adalah parsial V, parsial R, ditambah dengan H theta itu R. Jadi ini theta topi, ya, ini H theta, ini sama dengan R. Kemudian parsial V, parsial theta, ditambah dengan V topi, HV, HV-nya adalah R sinus theta, ya. Lalu dikalikan dengan parsial V, parsial V. Ya, ya ini saya karena waktu saya tidak sempat untuk membicarakan penurunan rumus yang tadi. Ya untuk sementara ini, untuk kasus ini biarlah apa namanya, seperti jatuh dari langit gitu ya, jatuh dari langit nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas itu perumusan yang apa namanya bisa langsung dipakai ya. Jadi waktu-waktu kalau misalnya ada kesempatan, mungkin kita bisa ngomong-ngomong bagaimana menurunkan dari persamaan-persamaan itu ya. Yang pertama ini, jadi dilihat di buku-buku, tentu ini seolah turun juga dari langit ya, tidak diturunkan, tidak dijelaskan bagaimana mendapatkannya. Tapi paling tidak kita punya rumus yang pertama tadi, ya. Oke.
medan vektor V, ya, bagaimana divergensi dari suatu medan vektor V. Ya. Oke. Nah, untuk medan vektor V, ya, oke, maka di sini ada 3 komponen itu saja. Ya, ini bisa ditulis sebagai, ya, ini bisa ditulis karena kita sudah punya apa namanya vektor-vektor tadi, ini bisa ditulis sebagai V1 misalnya dikalikan secara umum ini akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan 3 gitu ya. VI-nya oke, nggak apa-apa, saya tulis di sini aja ya, VI dikalikan dengan U topi I gitu. Ya, U topi I. Maka kalau kita ingin menghitung komponen I relatif terhadap vektor satuan UI ya. Oke, maka tentu seperti yang kemarin saya tunjukkan, ini misalnya dot produk antara UI dengan apa? Dengan V. Ya, dengan vektor V itu. Nah, sehingga rumus divergensi ini mungkin bisa disorot ini. Nah, pelan-pelan. Ini ya, ini ya, kelihatan ya. Jadi divergensi V sama dengan 1/H1, H2, H3. Nah, di sini ada V1, V2, V3. Ini apa? Ini tidak lain adalah apa namanya produk skalar antara UI dengan V itu. Ya, antara UI dengan V. Oke. Jadi bagaimana cara menghitung UI dengan V? Nanti diambil hasil kali skalarnya. Ya, nanti saya contohkan di sana. Nah, sehingga kalau kita bicara di dalam sistem koordinat dan dari situ selesai semuanya. Nah, mungkin menutup apa yang saya sampaikan pada sesi ini, ya, pada sesi ini saya ingin apa namanya sistem koordinat silinder misalnya. Nah, ya, sistem koordinat silinder ya, nanti bisa di ya. Sistem koordinat silinder ya. Nah, ini tadi saya katakan kalau orang bicara suatu sistem koordinat, maka yang ditanyakan pertama kali adalah apa namanya transformasi koordinatnya ya. Jadi koordinat silinder itu adalah rho, kemudian V, lalu Z. Apa itu rho? Rho adalah jarak titik yang dibicarakan itu dari sumbu Z. Itu adalah rho. Ya, kemudian V seperti tadi, sementara Z seperti dalam sistem koordinat Kartesius. Ya, nah rho ini rentangnya adalah dari 0 antara 0 sampai dengan tak hingga. Jadi di antara itu rho gitu ya. Nah, bagaimana transformasi koordinatnya? Ya, X itu sama dengan rho cosinus V. Z sama dengan rho sinus V. Z sama dengan Z. Ini transformasi koordinatnya. Bagaimana X, Z, Z sebagai fungsi dari rho, V, dan Z gitu. Ya. Nah, dengan demikian orang bisa segera mendapatkan B rho, ya, B rho sama dengan apa? Ya, parsial X, parsial rho, I ditambah parsial Z, parsial rho J, maaf ya. Kemudian ditambah parsial Z, parsial rho Z ya, K begitu. Nah, Z tidak bergantung pada rho, karena ini sistem koordinat, maka Z bebas dari rho, ini 0, gitu ya, ini 0, begitu. Maka ini sama dengan parsial X, parsial rho, hasilnya adalah apa namanya cosinus V, gitu, I, kemudian ditambah dengan parsial Z, minus ya, maaf, minus. Kemudian parsial Z, parsial rho, hasilnya adalah sinus V, ya, C. Gitu. Nah, bisa dicek di sini bahwa B rho panjangnya satu-satuan, ya, cos kuadrat ditambah sin kuadrat, ya, dan tentu saja
U rho ya sama dengan apa namanya. Nah, ini tentu saja sekaligus sama dengan H rho, faktor skala bagi koordinat rho ya. Kemudian U rho tentu saja sama dengan minus kosinus V I ditambah dengan sinus VJ itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan BV ya, BV itu ya. BV misalnya sama dengan ini tadi ya, parsial X, parsial V, parsial Z, parsial V, parsial Z, parsial V. Oh, saya salah. Bentar. Oh, maaf ya, maaf. Ibu maaf ya, ini salah. Sorry. Ini ya diturunkan ada pro ya. Jadi ini betul ya, ini ya. Saya rasa begitu. Nah, kemudian BV, jadi kita turunkan apa namanya parsial X, parsial V ya, parsial V ini baru ya, minus rho sinus V ya, I ya ditambah dengan rho lalu kosinus ya, kosinus V. Nah, BV sama dengan HV ya, faktor panjangnya ya, faktor skala. Ya, ini akan sama dengan apa namanya panjang ini. Mudah sekali ditunjukkan bahwa ini adalah rho. Ya, dengan demikian maka UV ya, UV oh, ini atau juga sebagai rho topi ya. Ini sama dengan V topi ya, itu sama dengan minus sinus V I ditambah dengan kosinus VJ gitu. Nah, Z dengan mudah diperoleh parsial Z, parsial ini parsial Z, parsial rho 0, parsial Z, parsial parsial Z, parsial Z itu 0, parsial Z 1. Ini otomatis apa namanya BZ ya, BZ itu sama dengan K topi. Ya, sudah selesai. Jadi HZ itu sama dengan 1. Ya, hasil sama dengan 1. Nah, ini kemudian Anda bisa menghitung misalnya elemen volume, kemudian elemen luasan, kemudian juga apa namanya tadi ungkapan untuk gradien, divergensi, Laplacian maupun rotasi. Itu dari rumus tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, mungkin itu